Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di channel saya. Nah, pada bab CCNA part 1 ini kita sudah masuk ke bab yang kelima, yaitu bab pilihan dan terakhir. Nah, pada bab ini kita akan mempelajari banyak materi, diantaranya ada apa itu pilihan, konfigurasi pilihan, membuat topologi ruangan 2, belajar terang, mencatatan antar pilihan, belajar allow terang, membuat topologi ruangan 3, dan lain-lain. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu apa itu pilihan. Nah, jadi pilihan itu diibaratkan sebagai ruangan yang terdiri dari 3 divisi. Yang pertama sebagai engineering, yang kedua sebagai programming, dan yang ketiga sebagai marketing. Nah, jadi setiap divisinya itu memiliki pilihan yang berbeda-beda. Misalnya di programming atau di engineering itu 10, di programming 20, dan di marketing itu 30. Manajemen juga dia akan memiliki IP yang berbeda-beda. Di engineering misalnya 192.168.10.0, di programming itu 20.0, dan di marketing itu 20.0. Nah, nantinya itu di sini dia akan dihubungkan menggunakan satu switch ini. Nah, secara fisik itu terdapat satu switch saja, tapi secara logika ada tiga switch, yaitu engineering, programming, dan marketing. Nah, nantinya juga pada divisi 1 di divisi engineering itu akan mengirimkan ke switch dulu, kemudian dari switch akan mengirim ke divisi 2 dan divisi 3. Oke, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu konfigurasi pilihan. Nah, di sini bisa buka siswanya dulu, kemudian kita akan tambahkan satu switch ini. Ini kita tambahkan satu switch. Saya di sini. Kemudian kita tambahkan 6 visi. Ini kita bisa klik kontrol saja. Kita tinggal tambah-tambah. Di sebelah kanan 3. Nanti di sini kita rapikan dulu ya teman-teman. Oke, jika sudah, saya akan tambahkan notes dulu untuk yang atau yang sebelah kiri itu kemudian kemudian di sebelah kiri kemudian menambahkan kemudian di sini kita akan tambah kotak teman-teman untuk yang sebelah kiri, dan kita akan tambah kotak untuk yang sebelah kanan. Dari sini kita bisa tambah note untuk bilang ya teman-teman. Ini bilang sebelah kanan bilang kiri. Nah, kita hubungkan menggunakan kabel alternatif ya teman-teman. Dari switch di sini, kemudian sampai di sini. Di sini kita akan konfigurasikan divisinya dulu untuk IP. Konfigurasikan. Divisi 1. Kemudian kita akan coba transfer dari divisi 0 ke divisi 1, maka dia successful. Kemudian dari divisi 0 ke divisi 2 dia juga successful, dan kita coba dari divisi 0 ke divisi 3, maka dia pilot ya teman-teman. Kita akan simulasikan dulu filenya di switch ya teman-teman. Kita coba switch, dan sekarang ini kita coba masuk ke kanan dan komputer. Ini kita coba untuk buat kanan ini kanan dan kita exit. Kita bikin dengan sudah aktif ya teman-teman. Kemudian di sini kita masuk ke interface. Dan di sini kita coba aktif. Masuk aktif. Dari kita coba aktif. Jadi
sudah aktif teman-teman. Kita akan masuk ke interface ke sampai 2. Jadi kita akan coba untuk kita sudah aktif. Jadi kita coba kita yang di aktif. Coba masuk ke interface ke coba untuk fixed lagi. Kita coba lagi. Maka dia sudah aktif ya teman-teman. Kemudian kita akan coba browse untuk yang penjelasannya. Kemudian kita dan akses. Di sini namanya ini. Kemudian di sini kita coba untuk aktif. Kita sudah ada teman-teman. Yang ini dengan kita akan masukkan pakai mencari seperti berkembang kemudian kita semua teman-teman. Sampai coba akses. Akses. Dia buat ini. Oke, tidak aktif ya teman-teman. Lalu di sini kita bisa coba kirim surat ke divisi 2 ke divisi 1. Maka di sini dia SMP ya teman-teman. Kita harus pilih di ART-nya di divisi 0. Kita dapat divisi 1. Coba dapat divisi 2. Kemudian kita coba untuk cek di switch-nya. Di sini kita coba untuk terus maka dia ada tipe ya ini. Di sini kita coba untuk kirim surat dari divisi 0 ke divisi 1. Sebenarnya maaf, ini ke divisi 2. Lalu kita coba untuk next. Maka dia akan mengirimkan ke divisi ini. Kita coba next lagi. Maka dia dari situ akan mengirim ke file terdekatnya dulu. Maka yang menolak itu divisi 1 kita coba next lagi. Di sini dia maka sudah kekirim ya ini. Kita coba next lagi. Maka yang menjawab adalah divisi 2. Maka dari switch akan masuk ke divisi 0 dan dari divisi 1 itu dia menolak ya teman-teman. Oke, kita masuk ke materi yang ketiga yaitu membuat topologi ruangan dulu. Dan sebelum buat topologi ruangan dulu, di sini kita kotak dulu sebagai ruang 1 ya teman-teman yang tadi kita buat. Terus juga kemudian di sini kita akan coba tambahkan untuk ruang 2. Kita coba tambah switch. Ini kita coba tambah. Kemudian tambah dengan divisi lagi. Jadi kemudian kita akan sambungkan dengan kabel alternatif. Sambungkan. Oke, sudah di sini kita coba tambahkan next dulu ya teman-teman untuk yang IP sudah kita tambah. Kemudian di sebelah kanan di sebelah sana kirim berarti di sebelah kanan kirim berarti dan kemudian di sini saya akan kasih kotak begini. Kemudian di sini kita akan konfigurasikan lagi dan seperti silakan. Ada di 9. Ada di 10. Kemudian ada di 11. Nah,
Nah, di sini kita akan buat pilihannya di switch. Kemudian tekan tidak ada ini. Dan di sini kita akan tambahkan interface, tambahkan saja. Kemudian kita kemudian kita tambahkan sistem. Jadi sudah aktif begini. Kemudian kita lihat apakah ini ini kita coba masuk ke sistemnya. Kemudian kita lakukan melakukan filter akses wilayah aktif dan display. Oke, maka dia sudah aktif begini. Oke, kita masuk ke materi yang keempat, yaitu belajar terang. Jadi fungsi terang itu untuk menghubungkan switch agar bisa saling berkomunikasi. Perlu diketahui bahwa setiap switch itu memiliki konfigurasi VLAN-nya masing-masing harus memang. Di sini bisa kita display dan kita coba hubungkan switch 1 dengan switch 2 menggunakan kabel otomatis. Lalu di sini kita coba untuk buka yang switch 1. Oke, di sini bisa buka switch 1, kemudian kita coba masuk ke N dan kita ke interface. Kita mau press itu. Kita lihat di switch tab mode interface kita masukkan. Kita coba juga interface. Dan maka di sini jadi rekomendasi kita coba lakukan di switch 2. Masuk ke on. Kemudian kita masuk ke on. Kita coba untuk masuk ke switch on switch tab. Masukkan. Kita exit. Kita akan di sini. Kita sudah ready. Dan di sini kita coba untuk klik simulation. Ini kita coba tekan kirim surat dari PC 0 ke PC 6. Ini kita coba lihat. Maka dia mengirim ke switch 2. Ini kita coba lagi. Kita coba lagi. Maka dia akan masuk ke ruang 2 ya teman. Dia akan mengirim ke ruang 2. Kalau mengarah itu F5 atau PC 7 dan PC 8. Kita lagi, maka yang menjadi itu adalah PC 6. Kita coba lagi. Dia mengirim ke switch 1 ruang 1 teman. Dia mengirim ke switch 0. Dan hasilnya itu adalah ICM ya teman. Oke, kita masuk ke materi yang kelima, yaitu mencoba antar VLAN. Di sini bisa buka switch, kemudian klik simulation. Kita coba kirim surat dari PC 0 ke PC 7. Ini tidak kita coba nih. Dia akan mengirim ke switch dulu ya teman-teman. Kita coba next lagi. Dia masuk ke ruangan 2. Dia mengirim ke ruang terdekat dulu dan masuk ke ruang 2. Ini kita coba next lagi. Maka yang menerima itu adalah PC 7 ya teman-teman. PC 6 dan PC 5, PC 8 itu menolak. Kita next lagi, maka dari PC 7 menjawab ke switch ruang 2 dan next lagi dia menjawab ke switch ruang 1. Kita coba next lagi, maka dia mengirim ke PC 0 ya teman-teman. Nah, di sini kita coba lagi mengirim surat dari PC 5 ke PC 11. Sini ke PC 11. Dari PC 5 ke PC 11 ya teman-teman. Dan kita coba next. Dia mengirim ke switch dulu, kemudian kita coba next lagi. Dia mengirim ke ruang 2 dan kita mengirim lagi, maka dia
Yang menjawab itu adalah P11 dan teman-teman. P9 dan 10 itu menolak. Lagi dia menjawab ke switch ruang 2 dan dia menjawab ke switch ruang 1 dan dia mengirim ke isi 5. Jadi di sini dia hasilnya adalah successful ya teman-teman. Oke, kita masuk ke materi yang ke-6 yaitu belajar ulang terang. Di sini bisa buka scroll, kemudian kita coba buka switch. Di sini kita coba exit ya teman-teman. Lalu kita coba yang share. Maka di sini ada yang namanya nilai ulang terang ya teman-teman. Itu 1 sampai 1000 dan kita akan coba buat untuk 10 sampai 20 saja teman-teman. Ini pada 407 kita coba masukkan seperti ini. Kemudian yang atas kita mau set itu ini sebentar kita coba masukkan feedback kan mulai dengan 10 sampai 20 ini sampai 20 ini kita sebentar ini kita coba exit kita coba lakukan bisa. Maka di sini pada jenis ulang antara dia sudah berubah menjadi 10 sampai 20 saja ini. Jadi kita coba kirim surat dari sini ke sini. Oke, kita masuk ke materi yang ketiga yaitu membuat topologi ruangan 3. Jadi bisa berarti sekali ya, saya akan tambahkan switch. Ini tambah 6 piece lagi. Ini kita coba tambah saja. Jadi kita hubungkan menggunakan tali alternatif. Ini kita tambah final. Kemudian kita kotak lagi. Sini seperti ruang 1. Di sini terus ruang 2. Kemudian kita kotak semua. Dan sini kita coba konfigurasikan pada sini. Kita X19 ini pada X15 dan pada X17. Dan kita akan jelaskan ulang sekali di sini. Untuk menggunakan kita buat ulang dan berhenti. Biasanya berhenti. Kita sudah begini. Dan kita lakukan kita akan buat berhenti dan karena kita sampai juga maka dia sudah aktif ya teman-teman. Dan di sini kita buat aplikasi yang teman-teman. Dia sudah ada, yang kita coba untuk ini ini terus lakukan feedback ada akses, kita lakukan feedback akses
tadi sudah aktif ya teman-teman. Dan di sini kita sambungkan dari switch 2 ke switch 3. Kemudian di sini kita akan konfigurasikan terang di switch 3-nya. Ini kita tentukan karena itu lihat dan lihat kita menentukan aktif, lalu kita konfigurasikan jadi teman-teman kalau saya coba berusaha dari PC 6 ke PC 12 maka hasilnya adalah successful ya teman-teman. Oke, kita masuk ke materi yang ke-8 yaitu trunking pada MMS. Ini bisa kita switch dan kita akan tambahkan satu switch MMS ya teman-teman. Ini kita coba tambahkan switch yang ini, kita taruh di sini dan kita hubungkan yang akan tabel otomatis dari switch 3 ke switch MMS. Oke, sudah kita bisa buka switch 3, lakukan run dan kita masukkan dan konsep atau interface pertama selesai lakukan switch back mode terang untuk masuk lakukan visual interface sudah dulu kita lakukan di switch MMS. Ada di sini kita selesai ya, lalu kita masuk ke N masuk ke interface A0/1 A0/1 ya. Kemudian di sini kita coba tekan kita mode. Maka di sini ada interface webcam, untuk flashing, auto, sama di konfigur itu terang mode. Jadi di sini terang itu terbagi menjadi dua ya teman-teman, ada yang YSL dan 802 1 view. Jadi yang YSL ini adalah digunakan untuk Cisco ke Cisco, sedangkan yang 802 1 view itu digunakan dari Cisco ke selain Cisco. Nah, untuk switch MLS ini bisa digunakan keduanya, tapi kita tentukan dulu angka flashing. Nah, di sini kita bisa buka lagi, kemudian kita tekan switch back, terang, angka flashing, back, dan switch. Itu adalah kita tekan enter. Jadi kita coba lakukan switch back, mode terang. Jadi kita tekan kita bisa maka dia sudah ada ya teman-teman. Oke, kita masuk materi yang ke-9 yaitu teori dynamic trunking protocol. Nah, di sini itu ada sifat-sifat dynamic trunking ya teman-teman. Di sini ada dynamic auto, dynamic desirable, terang, dan akses. Di dynamic auto itu dia sifatnya itu menunggu, kemudian dynamic desirable itu sifatnya mengajak, kemudian terang dan akses itu sifatnya itu memaksa ya teman-teman. Misal di sini di dynamic desirable bertemu dengan dynamic auto maka hasilnya adalah terang. Kemudian di sini misal terang kemudian bertemu dengan dynamic auto maka hasilnya juga tetap terang. Begitu juga ketika akses bertemu dengan dynamic desirable dia hasilnya tetap akses. Oke, kita masuk ke materi yang ke-10 yaitu traffic dynamic trunking protocol. Oke, di sini bisa buka switch-nya, kemudian saya akan tambahkan dua switch. Kita taruh di sini. Jadi kita hubungkan dengan menggunakan kabel otomatis. Di sini kita coba cek di switch 3 ini. Baiknya, kemudian kita masukkan. Langsung saja kita lihat interface internal P1. Maka di sini dia modenya masih dari auto ya teman-teman. Kita cek di switch 1 dulu. Kemudian interface internal P1. Jadi kita dia modenya masih dari auto. Kita akan ubah menjadi dynamic desirable ya teman-teman. Di sini kita kembali dulu. Kita masuk ke platform. Kemudian kita akan di atas internal P1. Lalu kita mode
ini seperti ini kita tekan kita bisa menekan tekanan ke satu. Di sini dia modelnya sudah berlaku, jadi dari kursi itu ya begini. Kita tekan di situ ya, bisa kita tekan ke satu. Kita tekan kita nanti jadi versi lagi untuk itu tes satu, maka dia juga sudah berubah menjadi berbeda seperti ini. Oke, kita masuk ke materi yang ke-11, yaitu apa itu unpacked dan packed. Ini bisa proses itu untuk simulation. Ini saya akan coba nanti kirim surat dari sisi 11 ke sisi 15 ini. Nanti kita coba kemudian mungkin ke switch dulu, kemudian pas lagi maka dia dari switch 1 kemudian ke switch 2 yang dia ini yang disebut dengan packed ribbon. Lagi maka dia akan mengirim ke masing-masing TV dan yang menerima adalah TV 15. TV 15 mengirim ke switch 2 yang dia, dan dia akan mengirim ke switch 1. Ini yang disebut dengan unpacked, dan itu menghubungkan antara switch dengan switch yang maka dia akan menjawab. Itu ICMP ya teman-teman. Oke, kita masuk ke materi yang ke-12, yaitu apa itu native VLAN. Di sini bisa kita display, kemudian kita coba ke switch yang pertama. Di sini kita masuk ke N, masuk ke N dulu, lalu kita coba display. Maka ada FA NATIVE ya teman-teman, statusnya itu ranking kemudian native-nya 1. Di sini kita coba cek di switch dulu. Selesai. Di sini juga ada dua interface ya teman-teman, yang satu itu FA /7 dan FA /8 di sini nanti native itu juga sama, itu satu. Nah, jadi fungsi dari native itu ketika kita mencoba untuk ping, kita bisa langsung, jadi tidak usah melalui switch dulu. Oke, kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu konfigurasi native VLAN. Oke, di sini kita bisa buat dua dulu. Dan di sini ada dua native, jadi kita akan jadikan satu link saja dengan cara masuk ke native, dan kita lakukan step pertama, lakukan native dengan native. Dan ini ada ini tidak ada, dan di sini kita coba maka di sini untuk FA /8 itu native itu menggunakan VLAN 20 ya teman-teman. Kita coba lakukan di 3 masukkan lakukan itu ini seperti ini lakukan support dan native dan native. Sini dia pada FA native itu sudah menggunakan native VLAN 20 ya teman-teman. Ini kita bisa pilih simulation. Ini kita coba bicara dari sisi 10 ke sisi 16. Dan kita coba langsung saja. Maka dia mengirim ke switch dan mengirim ke sini, dia yang menerima adalah sisi 16. Kemudian lagi dan di sini dia diterima oleh sisi 1. Kemudian jika sudah kita bisa refresh nanti. Nah, maka di sini jika tidak ada dan itu dia sudah disebut sebagai native VLAN ya teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan di webinar kali ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, Bobby Valentino.